Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Aditya di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bapak di sini mewakili guru-guru Bahasa Indonesia yang lain untuk di materi surat pribadi dan surat dinas. Oke, di sini ada dua materi, yaitu mengenal dan memahami surat dan menyimpan surat pribadi dan surat dinas. Lanjut. Apa sih itu surat? Surat itu alat komunikasi ya, menyampaikan informasi dari satu orang kepada orang lainnya. Ya, jadi sistemnya itu sama seperti dengan WhatsApp, sama seperti dengan SMS, tapi ini adalah surat manual. Kalau WhatsApp, SMS, atau penanya itu surat digital, tapi intinya sama saja, ya. Atau surat elektronik ya, WhatsApp ya. Ada dua jenis surat, yaitu ada surat pribadi dan surat dinas. Nah, surat pribadi itu surat yang berisi keperluan pribadi. Nah, biasanya ditulis kepada orang yang punya hubungan dengan kita. Biasanya teman, saudara, orang tua, dan lain-lain. Untuk surat dinas ini, surat yang berisi dengan masalah kedinasan, misalkan dari satu sekolah ke sekolah lain, dari satu perusahaan ke perusahaan lain, dari satu kantor ke kantor lain, yang sifatnya mungkin bisa mengajak kerjasama ataupun ada hal-hal yang penting yang bisa disampaikan oleh surat tersebut. Itu surat dinas ya. Jadi berbeda ya. Kalau surat dinas itu sifatnya lebih ke urusan kantor atau kedinasan, kalau pribadi itu dari antar orang ke orang saja yang mungkin kita kenal. Nah, jenis surat pribadi kekerabatan yang dikirimkan pada anggota keluarga, saudara, ayah, ibu, kakak, adik. Nah, itu surat kekerabatan. Ada surat persaudaraan untuk orang lain, teman, terus rekan kerja atau yang lainnya. Nah, surat digunakan untuk memohon atau mengharapkan sesuatu, yaitu ya fungsinya surat. Surat undangan yang mengharapkan teman atau kerabat kita datang dalam kegiatan tertentu. Terus kalau nota dinas itu yang dipakai pejabat dan dengan suatu lembaga. Kalau surat keterangan itu berisikan tentang kondisi, kayak surat keterangan sehat, surat keterangan mohon maaf tidak mampu, itu menandakan tentang kondisi seseorang saat ini ya. Misalkan kalau surat keterangan sehat berarti orang tersebut dalam keadaan sehat secara fisikis ya. Terus kalau misalkan surat keterangan tidak mampu berarti menjelaskan bahwa orang tersebut kurang mampu secara ekonomi, seperti itu. Nah, ini ciri-cirinya ada 3, memiliki unsur tanggal surat, alamat, pembuka, isi, penutup, pengirim, dan tanda tangan. Itu surat pribadi ya. Isi surat pribadi berkaitan masalah pribadi, misalnya nanya kabar, keperluan, atau tujuan lain. Ada yang perlu diperhatikan dalam surat pribadi, yaitu sopan santun. Walaupun ini pribadi, tapi bahasanya harus santun. Ya, boleh nggak sih Pak pakai bahasa gua lu? Untuk masalah bahasa gua lu itu masih diperbolehkan ya, asalkan tidak melenceng kepada hal-hal yang berbau sara ya, berbau sara atau berbau kebun binatang kalian bawa ke situ. Untuk masalah panggilan sehari-hari gua lu itu masih bisa. Untuk masalah pribadi ya, itu pastinya ke teman. Kalau ke orang tua ya kalian sesuaikan bahasanya ya. Nah, ciri-ciri surat di situ terdapat kop surat ya dari lembaga, perusahaan atau instansi. Terdapat salam pembuka, pasti yang terhormat, ibu siapa atau ibu kepala sekolah atau bapak manajer siapa. Terdapat nomor suratnya. Nah, nomor surat ini biasanya surat yang keluar masuk, surat keberapa. Ya, misalkan kalian terakhir buat surat itu surat ke-99. Besok kalian ingin membuat surat kepada suatu perusahaan A, berarti surat yang akan kalian baru cetak itu berarti surat ke-100 gitu. Terdapat bagian lampiran dan perihal. Kalau lampiran itu biasanya diadakan kalau ada catatan tambahan, misalkan ada surat keuangan. Nah, lampiran itu ada keterangan keuangannya, keluar masuk uang berapa. Nah, itu ada lampirannya. Ya, lampiran perlu nggak sih? Tergantung isi suratnya. Kalau misalkan perlu kalian lampirkan,
Kalau tidak perlu cukup kalian strip saja. Nah, ada stempel dan tanda tangan instansi supaya menguatkan bahwa surat itu legal, ya, atau berdasarkan si yang punya instansinya gitu. Jadi bukan dibuat serta merta asal gitu. Nah, bahasanya itu secara pribadi pilihan kata sapaan bersifat emotif atau ekspresif ya. Biasanya menanyakan kabar, hey bro, apa kabarnya, gimana, di sana betah nggak? Nah, itu ekspresif, suatu ingin tahu dan suatu ingin menanyakan kabar dan rindu gitu, mengetahui kita rindu di sini pada seseorang. Itu orang bahasanya tidak baku ya tadi, tapi masih dalam konteks yang sopan. Surat ini itu pilihan kata sapaan bersifat formal ya, ragam bahasa baku formal, salam dulu ya, tidak memakai bahasa sehari-hari, lebih ke bahasa kedinasan. Oke, nah itu paling yang bisa saya sampaikan. Kalau ingin menanyakan silahkan hubungi masing-masing. Jangan lupa mengerjakan tugasnya ya. Jangan malas-malas, ingat kalian harus jadi orang rajin, bukan orang yang pintar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.